dibiarkan begitu saja, ya dimaklumi terus tidak, tapi orang-orang yang bagaimana membersamai Bram untuk berkembang maksimal, tapi ya sebagai dirinya apa adanya. Jadi waktu itu kita di Jakarta sebenarnya, dia sekolah di sekolah regular, sekolah biasa, tapi basicnya Montessori memang ibu. Jadi Montessori saja kan sebenarnya sudah, kalau buat saya memang sudah banyak membantu juga gitu ya. Nah kemudian kita pindah ke Bandung di 2015 itu, memang saya langsung berpikir pengen homeschooling. Cuma karena terus terang saja tidak familiar, gitu ya, tidak familiar, belum terlalu kenal. Jadi gue sempat nyoba ke beberapa sekolah reguler yang memang saya kalau misalnya mendaftar atau sukses selalu bawa karena masuk sekolah mereka. Ya, jadi saya harus yakin anak saya memang berarti di situ, ya, dia nyaman di situ dari pertama, gitu. Nah, ada satu sekolah di mana dia sempat ikut les, memang dia tidak bisa masuk karena alasan belum cukup matang untuk berada di kelas konvensional gitu ya. Ya, nah, jadi boleh tanya, sekarang ada psikolog pasti belum saya matang jadi saya harusnya udah matang gitu ya, menurut standarnya formal keilmuan benar psikologi benar jadi dengan jumlah anak itu yang satu. Nah kami ini takutnya tidak terperhatikan gitu ya. Nah terus waktu itu neneknya masuk sekolah biasa aja dia bergaul apa sekarang sekolah semua inklusi. Waktu itu contohnya ribuan ya di istilah awam memang sekolah biasa itu kan, berarti yang untuk lagi tidak biasa. Apa dong ibu saya harus hati-hati menggunakan benar kaki ya karena sebuah kata itu punya makna yang ya jadi apa ya itu dia mati lah pokoknya sekolah mungkin sekolah formal kali ya karena lebih tepat ya depannya formalnya jadi informal bukan non formal oke. Tapi saya juga nggak setuju sebenarnya sesuatu antikan dengan sesuatu yang lain opposite gitu maksudnya oke. Biasanya itu sesuatu yang kemudian dianggap lebih powerful yang lain. Kalau kita nggak sadar, kita boleh istirahat. Yang kali ini kritik lagi. Oke. Sama saya gitu aja. Nah terus akhirnya kita menemukan, kita mungkin dari awalnya pengen studi. Begitu masuk kita permintaan ke keluarga langsung diterima. Karena dari perjalanan yang berat, susah sekolah yang dengan mudah menyenangkan. Yang aku tes tadi yang mungkin itu, sementara kesuksesan dia mungkin di hal lain. Yang dia tertentu sama tes dia yang begitu. Dan begitu masuk, ya, alhamdulillah happy banget. Ya, dia juga berkenal dengan baik, dibantu dengan terapi. Tadinya, seperti tadi saya bilang, tadinya kira tuh udah SD, nanti SMP-nya kita ke sekolah formal. Iya. Tapi dianya bagus sih, dianya berkembang baik. Apa tuh namanya? Saya sangat yaitu saya tadi yang paling penting adalah anak saya merasa diterima apa adanya, merasa diterima apa dia happy, sehingga dia lebih terbaik, dia lebih percaya diri, dia lebih positif. Nah itu terjadi di homeschooling pertama kan. Itu jadi itu sekarang alhamdulillah. Masya Allah, ini perjalanannya luar biasa sekali. Nah, oke, terima kasih ya membahas jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Ibu, boleh saya minta yang bagaimana? Yes, buat semua banyak panjang apa yang kita lakukan dengan partai PJN. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah yang pertama. Apa yang seadanya, bisa tahu selain itu. Jadi kalau yang makannya tadi memang minta ya. Kalau kami ini singkat cerita sebetulnya di sekolah formal. Kalau itu kan juga tapi dua makan atau lupa saya ya terlalu lama lah bulan maksimal ya. Tapi satu ketika
Iya, betul. Lu sekolah itu apa? Ah iya, aku personal. ID-nya 151. Oh, Masya Allah. Setiap anak itu keren. Ya. Itu adalah perangkat tes yang baru bisa dibuat sekarang. Oleh psikologi tak ada yang ini. Tapi mestinya ada perangkat tes lain yang bisa membaca kadang-kadang seperti berapa. Ada itu saya dalam itu saya tadi ingin menyambung yang disampaikan oleh namanya adalah dua kata bahagia dan itu itu luar biasa karena itu bukan cuma jambulnya berapa tahun plastik. Nah, itu keren. Mbak Sakti generasi apa sekarang? Z Lebih satu. satu ada yang generasi apa mungkin ya. Ini apa? Ya. Kalau saya, oh ini generasi apa? Ya, pilih malam kan ya? Oh, di atas 9-nya. Saya X, sorry, di atas 9-nya apa X ya? Oh, X, Gen X berarti. Sebelum maksudnya. Iya, sebelumnya. Saya X. Kakeknya Mbak Sakti berarti apa? X. Baby boomer. Baby boomer kayaknya ya. Iya, kayaknya baby boomer. Jadi bayangkan kami ini, saya ini sudah mengalami 5 generasi. Kita ya Bu, Kita yang baby boomers, X, Y, Z, yes. Alpha. Itu luar biasa berubah. Jadi hebat seluruh Indonesia ini sudah menyadari apa? bisa tebak artinya apa? Wax itu lain bahasa Latin. Belajar mungkin enggak? No. Ya kan bukan enggak. Wah, bukan wah, sekolahnya pas Picture, translation. Luar biasa. Bayangkan saya umur berapa ngajar di sebagai dosen, berarti kan udah pegang mahasiswa dan sebagainya. Tapi saya baru tahu di tahun 2013 bahwa sebetulnya sejatinya belajar itu bahagia. Ya. Terus saya ditanya dong sama dia, Ya. belajar di sekolah harus bisa. Emang imammu? Iya, Dek. Ya. Tapi kenapa sekolah bikin aku tertekan? Oh, terus. Oke. So, yuk kita baik-baik ketemu kepala sekolah. Ya. Pamit, gitu. Ya. Pamit. Dan kedua kepala sekolah itu bertanya pada saya, kenapa? Singkat cerita, saya menjawab, kami menghormati ada juga ya kan sekolah Pak Biro ini, Yes. ya. Sekolah berupaya mengikuti apa yang telah diletakkan pemerintah dan seterusnya. Tapi kami memilih untuk tidak ikut. Jadi memang itu kesadaran yang ini. Ya. Jadi silakan Bapak, seandainya dibutuhkan saya siap dipanggil. Misalnya ya, kemudian itu dipertanyakan dari itu. Jadi akhirnya 3 bulan saya belum ketemu homeschooling KSP. Jadi sempat tinggal sama 3 bulan tidak bersekolah. Jangan disebut tidak bersekolah ya. Oke. Tidak pendidikan formal maupun informal. Jadi saya ajak itu ke kampus. Jadi kan ya. Nanti saya minta, oke ya pagi ini kan apa? Bikin sendiri. Jadwal sendiri. Mulai jam 00 sampai jam 12. Ya waktu itu sudah ada video, sudah ada TV, apa kabel, kita bisa mengalahkan. Mana dia mau
yang memiliki yang Saya belajar dari teaching and learning itu tidak harus selesai. Jadi bermakna dan penuh kesadaran. Dua kata yang di atas kemarin saya untuk penjelasannya. Oke. Tapi ada satu yang menggelitik saya dan kesadaran. Jadi dianggap bahwa mereka ini belum menyadari. Nggak betul kalau menurut saya. Justru kan kita harus belajar dari bukti. Oke, itu penjelasannya panjang apa? Tapi yang kita bisa ya. Proses pembelajaran itu mulai dari bukan cuma karena sekarang 12 tahun ya. betul Belajarnya 12 tahun, jadi mulai dari kanan-kanan A. Anak-anak mulai dari tekut itu sudah punya kesadaran. Bahkan justru bisa menekankan pada ibu-ibu muda, kalau yang punya baby, itu ya karena ini ya udah ada banget itu ya. sudah punya kesadaran dan sampai usia 7 tahun. Ini bisa menyelesaikan usia 7 tahun mulai dari kandungan itu. Yang 9 bulan ya, dia polis menyerap, menyerap kekuatan loh. Jadi jangan dianggap mereka kali-kali itu harus hati-hati orang tua. Karena ini akan masuk ke long-term memory. Bayangkan itu masuk ke long-term memory dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kenapa anak-anak sekarang banyak lebih umum? Kayak nggak kayak mendapatkan dari lingkungan kan orang tua ya. Tapi apa yang dia rasakan adalah frekuensi atau acara TV loh. Dia senang. Ketika dia kemudian memasukkan, istilahnya installkan. Komputer saya sudah berkembang sekarang ya, luar biasa. Ibarat itu installkan ke long-term memory. Ketika itu berbeda dengan Kita tanggung jawab pendidikan di rumah untuk anak dengan pendidikan menanamkan kedisiplinan dan juga tanggung jawab pendidikan di rumah. Kan pasti anak-anak itu kalau misalnya mulai pelajaran itu di rumah ya dengan keluarga. Nah itu ibu bagaimana menanamkan nilai kedisiplinannya, tanggung jawab pada anak itu supaya anak itu istilahnya kalau misalnya ini tuh bisa nurut gitu sama gue atau apa ya bisa mengikuti pembelajaran dan lain sebagainya dengan nyaman kayak gitu. Saya percaya kondisi anak itu beda-bedanya pasti. Iya betul Ya, parenting atau megang anak itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Kondisi anak itu sendiri, kondisi orang tua, latar belakang keluarga dan sebagainya. Kalau dalam kasus Bram, memang Bram itu tidak bisa disiplin kaku. Saya dulu suka bilang ibu saya disiplin kaku. Beliau umers. Nah, sama. kenal ya. Ya kan, ya semua tahu ya. Jadi, awalnya saya menerapkan hal yang sama saya anak ibu saya, yang saya tahu ya seperti itu. Gitu. Tapi benar kata ibu tadi bahwa akhirnya belajar dari anak. Saya takut sebenarnya orang ini. Begitu ya begitu ya saya dibesarkan seperti itu kata saya ke dia. Tapi kemudian ketika berani mengental, bukan cuma tidak berhasil, tapi dia tidak happy. Ya, dia tidak happy yang terbatas dalam bentuk sekali-sekali hal-hal seperti itu kan protes ya, protes. Baru situ saya mulai belajar ternyata Ibrahim sangat mandiri. Dia mandiri, dia tahu kebutuhannya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya butuh diberi ruang saja. Jadi misalnya hal kecil kayak kebiasaan yang paling biasa kayak mandi gitu ya. Itu akhirnya dia berjalan sendiri, jam berapa dia mau mandi, jam berapa dia ini, berapa lama itu akhirnya berjalan sendiri. Ya. Tapi saya memang harus menyediakan ruangnya, maksudnya kayak mungkin dia belum, kalau sekarang nggak bisa ya, tapi kalau belum misalnya
di mana sabun, di mana ini aja belum ada. Coba saya taruhin aja. Dan begitu jamnya, udah 3:30 sore, kalau itu mandi sore, dia mandi. Udah, dia apa? Dia bukan lagi yang harus di mandi serap kan. Ya, nanti udah gitu setelah mandi dia minta snack ya yang ada dulu. Jadi kalau dalam hal BRAM memang dia tidak bisa disiplin mungkin lebih ke dicontohkan. Sayanya juga satu waktunya gitu. Kemudian dia dibiarkan karena sebenarnya mandi. Dia mandi di berat anak itu. Jadi tidak perlu dididik berat terus ya Bu ya? Enggak banget, enggak banget kalau dikekang mungkin misalnya ya. Jadi ikut saja gitu gimana mau ya, asal masih mengikuti gitu dengan baik kalau Ya, dipulangkan itu yang kebiasaan anak itu kebiasaan anak yang mau kebiasaan boleh, mau contoh teras boleh, tapi tanpa seks. Ya. Itu bisa. Ada kaitannya dengan ini. okay, education is not the oh yeah, education is not a preparation for life. Education is like results. Artinya apa? Pendidikan itu tidak merupakan persiapan yang betul tidak untuk yang Ya. ini belajar hidup ini belajar ini. Ya. Siapa yang selalu bertanya? Cita-citanya apa? Hampir semua orang ditanya seperti itu. Nanti kerjaan apa? Komputer sains. Lagi teknik. Bukan itu. Bukan kita mempersiapkan mereka untuk kerja. Sangat tidak setuju. Nanti kalau mau saya komplain boleh silakan ya. Seperti itu. Tapi pendidikan itu ya adalah sebuah proses yang tanpa akhir. Adalah kehidupan itu sendiri. Hidup ini terus belajar. Begitu. Dan bisa siapa yang akan jawab sebelum teman saya? Contoh yang paling kebiasaan yang kayak dari bangun pagi, misalkan dari bangun pagi itu pasti disiapkan responsif kayak misalkan gangguan itu kita udah menyelesaikan suatu udah, tapi karena kita telah bangun nih, jadi anak-anak kan masalahnya gitu kan. Yang sih misalkan udah 9 kayak apa, tapi ada sesuatu atau tadi jangan yang kedua Ya tadi kan pertanyaannya menanamkan kedisiplinan itu ya. betul tanggung jawab. Dan tanggung jawab. Ya. Oke. Terima kasih tadi Pak Bambang sudah bercerita tentang bagaimana menikmati kesehariannya sehingga kita bisa melihat anak-anak kan suka main games ya, ada poinnya. Poin gitu. Jadi anak tidak main game itu punya catatan perolehan poin. Karena usianya beda-beda, maka reward and punishment-nya juga beda Sesuai usia ini. sesuai usia dan usia karakter. Oh, oke. Ya, itu. Tapi ada beberapa yang memang disamakan. Begitu, ya. Contoh, main cuci sendok, main cuci baju. Oh ini satu. Gitu. Jadi kalau habis makan, orang pun gitu. Main cuci sepatu. Tapi kesepakatan. Di poinnya berapa? Poinnya berapa? Itu. Sepakatnya sama. Ya. Ya. Yuk. Indeks ya. Lalu membantu adik MPL.
Berarti itu khusus buat kakak-kakak tuh kan? Ya, tapi kadang si kakak tuh gini, ya berontakan ya, versi ada dia. Tapi dia Ya. nah, ada yang lucu. Yang kakak-kakak itu, terus sepak bola. Banyak orang yang itu. Lalu, yang nomor 2 kadang suka bolos. Iya, tapi bolos asal kesadaran sendiri kan aja. Itu kan poinnya 10. Jadi dia sadar melakukan itu dan dia tahu konsekuensinya. Gitu. Nah, mereka temukan poinnya ini gitu ya. Bangun pagi, mandi sendiri, ya nilai juga penting. Gitu. Nilai 9, 10 berapa poinnya gitu ya. Kan begitu. Nah, tapi saya ngajakin kan saya dosen, kegiatannya luar biasa dan kadang-kadang keluar kota. Kalau keluar kota, poinnya. Karena setiap saat itu poin setiap poin bagus 1 menit, 1 poin 1 menit lebih. Berarti kalau 60 poin pasti sama. 60 begitu. Jadi ibu dapat lagi. Dia menerima dunia itu kan pembental setia daripada istri. Jadi kalau saya keberang, dukungan saya lebih ke gimana apa Korea mungkin ya untuk buat Korea hal-hal yang sebenarnya mungkin tidak langsung mengacu berang ini suka ada mobil. Pas saya pikir senang banget kan kalau di sekolah kan nggak main. Pokoknya sampai ada waktu itu kita main ke Greenland, berangkat ke sendiri sambil ngeliatin mobil, di lain sampai bilang, bu anaknya udah kayak brosur gitu. Ibu anaknya udah kayak brosur, katanya gitu. Ibu kalau sama brosur tanya aja anaknya, katanya gitu. Saking memang dia suka sekali mobil ya. Pasti passionnya memang. Nah, tapi saya itu sebelum nyampe ke passion, karena kan sekarang apalagi di usia dia remaja masih mungkin lupa ya dengan perkembangannya mungkin dia akan menemukan ini. Buat saya yang penting adalah yaitu bahwa apapun yang kamu mau selama itu baik buat kamu, kamu betul. Gitu. Jadi maksudnya saya balik lagi sebagai ibu, saya lebih memberi ruang aja gitu. Lebih memberi ruang, selalu memberi ruang, selalu membuat dia merasa dihormati, merasa didengarkan dan sesuatu yang kalau kemudian mau kita sempitkan ya, misalkan mungkin karena dia senang mobil, ya itu kan next step ya kalau buat saya yang dia tapi untuk sampai saat ini ya memang kalau saya pribadi selalu untuk memberi ruang. Saya pernah dengar di prinsip parenting ya seperti yang tadi saya bilang, saya bahwa parenting kan banyak dipengaruhi misalnya untuk dimakan belakang keluarga, mungkin financial juga ya pendidikan orang tua. Tapi yang pasti ada 3 hal katanya yang harus selalu ada. Yang pertama itu present, kehadiran. Yang kedua mindful ibu, mungkin kesadaran tadi maksudnya mindful ya, sepenuh hati gitu ya buat anak dan good intention. Jadi kita orang tua mendidik anak itu buat kebaikan diri. Karena begitu banyak orang tua maaf ini fakta ya, generasi sebelumnya mungkin dia anak itu dibuat sesuatu kehilangan. Bagaimana dia ingin anaknya dilihat? Sekarang kan mungkin sudah tidak lagi ya. Karena persaingan di luar itu kan nggak bisa dengan anak yang takut itu dia kalah nanti. Kalau menurut saya ya, secara mental dia akan kalah mungkin dia pintar atau gimana tapi benturannya tuh lebih ke mental gitu akhirnya di luar. Mental yang menurut saya harus anak ini keluar dari rumah yang sehat gitu ya, dari rumah yang bahagia. Nah ya seperti itu. Ya saya terima kasih teman-temannya majelis ya. Pertanyaannya bagaimana hubungan yang baik itu? Kita dong, baik sekarang itu luar biasa perjuangannya bersahabat dengan Koi dan
Nggak apa-apa ya, ada ibu sampai kali ini ya. Nggak apa-apa. Dia sampai pada satu titik terendah dalam hidupnya, mau itu, itu stres. Tekanan semua. Oke. Dari lahan. Yang paling yang satu passion dan sekarang juga alhamdulillah jadi bisnis bahkan passion bekerja sekedar hobi aja tapi ya kan boy ternyata begitu makin karena nggak puas itu kan pengen lagi akhirnya bahkan bisa dibisnisin kan dari bulan awalnya itu karena rumah kakek masih kecil Ya. Raya tadi boynya rumah kakek itu di daerah BKR Tegalega Oh, di Muara Timur. Jadi setiap ke sana kan ada pasar ikan tuh. Ada pasar ikan di situ. Jadi setiap ke sana mungkin sebulan sekali, sebulan dua kali selalu lihat gitu kan. Tapi nggak pernah beli karena kan di rumah juga rumahnya udah kecil, paling akuarium nggak bisa punya kolam karena ya bayanginnya juga gitu kan kalau ikan koi harus kolam besar terus mahal gitu kan. Jadi tanya pun nggak berani harganya gitu. Terus ya setelah itu kan 2019 itu saya sempat masuk dulu setelah lulus SMA masuk Unpar tapi ya nggak bertahan juga Unparnya habis Nggak apa-apa. ya mau apa sih kan emang gitu ceritanya tapi apa namanya ya memang kurang passionnya bukan di sini masuk saya ke sipil masuk teknik sipil tapi secara itu saya lebih senang ke hewan tanaman yang ke alam gitu. Maaf ya, sebetulnya koi itu kan perlu kolam juga. iya. Dia buat sendiri kolamnya. Buat sendiri. Jadi Iya. dia pelajari dari YouTube, dari internet, ya trial and error memang. Jadi emang biaya untuk sekolah perguruan tinggi senilai X misalnya tetap kita keluarkan, tapi langsung sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ya, betul. Ini bayangkan, saya berantem sama dia. Oh. Jadi sebetulnya kamu juga pengetahuan sipilmu itu terpakai. Ya, kamu belajar teknik Hidrologi. juga. Hidrologi. Iya. Ya, Bikin semuanya harus namanya bukan tidak. Ya itu tadi, zaman kita nggak ada yang untuk kayak sekarang, ya nggak ada. Oh ya, cuma hati-hati juga ya, karena dunia sudah terlanjur